Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di sini dengan aku Atika Zahra. Aku Christine Gopal. Aku Desnita Indonesia. Nah, di sini kita lagi kumpul-kumpul dulu nih sebelum berangkat ke Mahkamah Agung di Jakarta Pusat. Mau ngapain sih kita di sana? Tonton terus ya vlognya. Nah, kita titik kumpul bareng itu di mana sih? Kita titik kumpulnya itu ada di SMA Negeri 3 Cibinong. Di jam berapa? Jam 6:51. Ya. Nah, kalian nyadar gak sih kita tuh kayak kompak banget gitu? Apa ya yang kompak ya? Apa nih? Apa nih? Kita kompak banget nih pakai baju nuansa biru dan memiliki ciri khas nih. Ciri khasnya apa ya? Coba tebak. Coba tebak. Dari tadi kelihatannya apa? Coba. Hmm. Yaitu pita berwarna krem yang sangat lucu. Nah, tujuan kita hari ini yaitu mau eksplor bareng-bareng dan cerita tentang fakta-fakta menarik tentang Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tertinggi di Indonesia yang memiliki peran penting bagi negara kita. Nah, hari ini kita bakal belajar bareng-bareng dan bakal eksplor bareng-bareng nih. Oke, jangan lupa tonton terus video kita dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip dan juga ikutin terus perjalanan kita. Di sini kita bakal mau beli perlengkapannya dulu, ikutin terus yuk. Nyolong. Bisa. Nyolong CCTV, mana CCTV? Lihat, bisa. Di minuman di stasiun itu bisa sampai 3 kali lipat dari harga seharusnya 3.000 doang, guys. Itu sangat tidak pelajarable. Pip. Jadi guys, gini, tadi awal kita mau naik Grab, cuman karena ternyata harganya naik ya dari estimasinya, jadi kayak anggaran yang takutnya membeludak. Jadi sini kita bakal naik angkot dan kita bakal jalan dikit nih buat sampai ke depan. Kita bakal jalan dikit buat ke angkotnya. Kita juga nih punya hacks guys, buat kalau misalnya HP kalian gampang panas ya, kalau misalnya beli cooling pad itu mungkin mahal, kalian bisa beli cool beaver. Kita Ya kayak kita beli 2 tadi, yang satu ada di tas, itu ntar ini bisa ditaruh di belakang HP-nya, ditaruh gitu ya, terus di nama casing. Insya Allah semoga berhasil. Yes, benar. Ini adalah Biar nggak panas. hack anak remaja. Bojong bang, ke Bojong. Oke. Yeay, kita disambut. Abangnya baru berangkat bang? Baru berangkat. Ya. Bojong berapa bang? Ke Bojong? Pocong. 15 ya bang harga pelajar. 15 3 orang. Tinggal 3 orang. Ya. Berkah pagi bang. Amin. Yeay, abangnya baik guys. Jangan lupa naik angkot sama abang apa? Apa bang? Bang Ronald. Yeay. Bang Ronald. Buat anak-anak. Ronaldo. Iya. Dan terus perjalanan kita guys. Jangan di skip ya. Jangan di skip. Oh iya, tadi kita naik angkot jam berapa sekarang? Sekarang jam masing berdoa dimulai. Wait, semoga kita selamat sampai tujuan dan semoga kita ketemu Pak Prabowo. Amin. Kita udah biru-biru nih guys. Benar. Udah gimana begayanya Pak Prabowo? nggak dimasukin Mahkamah Agung. Iya. Yes. Bagus. Oh, amin. Iya. Jadi hakim agung. Yes. Nih, preman pensiun. Rekam lagi. Itu kaget. Berhasil. Pak, makasih ya Pak. Makasih. Halo semuanya, di sini kita udah sampai di stasiun Bojonggede di jam berapa? Jam berapa nih? Jam 8 lewat. Wah, jam 8 lewat 6 nih gelap banget. Gelap banget ya guys, karena panas Silau. banget ya, baru jam 8 ternyata cerah banget. Tadi kita udah naik angkot nomor 31 dan sekarang kita udah turut di stasiun Bojonggede. Kita naik yuk keretanya.
Dan dari sini kita langsung aja naik kereta menuju Juanda. Stasiun berikutnya, Juanda. Halo guys, sekarang kita sudah sampai di stasiun Juanda. Di jam 9.18. Berarti sekitar berapa jam nih dari Bojonggede? Kita berapa jam ya? 1 jam. 1 jaman 1 ya. jam setengah kayaknya. Ya. Lebih. Oke, sekarang kita mau. Sekarang kita mau nyari kendaraan berikutnya buat ke Mahkamah Agung. Yes, benar. Ikutin terus. Dan akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan naik Transjakarta. Oh iya, di beberapa halte Transjakarta ada roti O nih. Jadi buat kalian yang lapar bisa langsung beli saja sebelum lanjut perjalanan. Jadi kita Jadi kita turun di Pecenongan. Iya, Jadi kita mau turun dari Juanda ke Pecenongan. Ini cuma satu halte doang ya? Iya. 1 menit doang. Yes. Nah, jadi sekarang kita mau jalan kaki buat menuju ke Mahkamah Agungnya. Ya, sekitar 400 meter dari stasiun dari halte apa namanya? Pecenongan. Ya. Bukan Cikepang. Tadi aku udah nyampe Cikepang, malu banget, guys. Malu. Yuk. Next kita mau ke Mahkamah Agung. Yeay. Nggak jauh guys, ini kita katanya lurus, belok kiri, terus nyebrang. Terus nanti itu ada di sebelah sana nah. Nanti ada di sebelah sana. Wow, Yeay. Lihat mana tadi? Sini ya? Kiri. Kiri nih. Nih guys, itu apa aja? ada di sekitar ini ada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ada gedungnya nih yang warna biru. Di sebelah sana ada gedung BRI. Nah, di sini ada gedung apa ini? Di sini ada Devita Indah Nur Aisyah. Yeay. Nabrak. Sekarang kita mau nyebrang. Ya nih guys, mana ada lampu merah, kita bakal Lampu hijau dan lampu merah. hijau, maaf, salah. White, tunggu. Na 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 na. Ini pas sudah sampai gedung BRI, tadi kan habis seberang, belok kiri. Ya, ini jalan raya dan kita masuk ke sini. Jalan cepat. Oh my god, Monas guys. Di sana udah ada Monas. Fotoin aku kayak gini dong. Agak lagi sana lagi. Gini. Ih. Ikuti saja jalannya dan beberapa menit kemudian terlihatlah gedung Mahkamah Agung di sebelah kanan jalan. Mahkamah Agung, akhirnya kita ketemu. Kita sudah. Finally, jalan dikit dah, akhirnya kita udah nyampe guys. Dan tinggal masuk gang ternyata ini dia.
Oh no, Mahkamah Agung. Akhirnya kita sampai ke tujuan dengan selamat. Dan ini dia Mahkamah Agung, gedungnya besar dan megah sekali. Nah, sekarang kita mau kasih informasi tentang Mahkamah Agung. Yuk kita simak. Halo, kalau dunia game ada level bos terakhir, nah di hukum Indonesia itu ya Mahkamah Agung alias MA. Semua pengadilan ujung-ujungnya ada di bawah MA. Dia berdiri independen, gak bisa diganggu pemerintah, DPR, atau siapapun. Basis hukumnya ada pasal 24 UUD tahun 1945 dan UU nomor 14 tahun 1985. Kantornya ada di Jakarta, deket Monas. Jadi kalau ngomongin simbol keadilan yang paling tinggi, ya MA jawabannya. Nah, tadi kalian sudah tahu kan bahwa Mahkamah Agung berada di dekat Monas. Tapi detailnya di mana ya? Yuk kita dengarkan penjelasan lengkap dari Atika. Halo teman-teman, kita udah sampai di Mahkamah Agung di Jakarta Pusat. Lokasi tepatnya itu ada di Jalan Medan Merdeka nomor 9 sampai nomor 12 RT 2 RW 3 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Nah, buat tahun berdirinya sendiri Mahkamah Agung itu berdiri di tahun 1945, bertepat setelah Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 18 Agustus. Namun Mahkamah Agung itu sempat berpindah ke Yogyakarta. Kenapa? Karena waktu itu kondisi ibu kota lagi pasca kemerdekaan itu kurang aman. Jadi pindah ke Yogyakarta pada tahun 1946 sampai 1950. Lalu Mahkamah Agung kembali lagi ke Jakarta di mana pada tanggal 1 Januari tahun 1950. Nah, lokasinya sudah jelas, sejarahnya juga sudah kita bahas nih. Sekarang mari kita dengarkan Christine, karena Christine bakal spill info tentang jam operasionalnya nih. Yuk kita simak. Jadi, jam operasional kerja daripada Mahkamah Agung sendiri adalah dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, untuk jam kerjanya yaitu dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Kalian tahu gak sih kalau logo Mahkamah Agung punya makna yang keren banget loh. Nah, Atika siap bongkar arti di balik logo tersebut. Yuk kita simak. Logo dari Mahkamah Agung itu bukan sekedar hiasan, tapi penuh dengan filosofi. Ada perisai 5 garis, yaitu Pancasila, Cakra, yaitu pemberantas ketidakadilan, Melati, yaitu keteladanan, dan juga Seloka Dharma Yukti, yang berarti kejujuran dan keadilan. Ditambah lagi dengan patung Dewi Themis di dalam gedungnya. Matanya ditutup supaya objektif, memegang timbangan yang berarti keadilan, dan juga pedang yang artinya tegas. Jadi dari lambang aja udah kelihatan, Mahkamah Agung itu rumahnya keadilan. Untuk melengkapi pembahasan kita, mari kita dengarkan penjelasan Atika mengenai dasar konstitusional Mahkamah Agung sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dasar konstitusional Mahkamah Agung di pasal 24 dan 24A UUD tahun 1945. Pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merdeka demi tegaknya hukum dan keadilan. Ayat 2, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Ayat 3, badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman diatur lewat undang-undang. Lanjut ke pasal 24A. Ayat 1, Mahkamah Agung berwenang mengadili kasasi, menguji aturan di bawah undang-undang, dan wewenang lain yang ditetapkan undang-undang. Ayat 2, Hakim Agung berintegritas, adil, profesional, berpengalaman, dan berkepribadian tidak tercela. Ayat 3, pengangkatan Hakim Agung diajukan Komisi Yudisial ke DPR, lalu ditetapkan Presiden. Ayat 4, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh para Hakim Agung. Ayat 5, susunan, kedudukan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya diatur lewat undang-undang. Singkatnya,
Konstitusi kita menegaskan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan dan penjaga keadilan tertinggi di Indonesia. Berikutnya, Christine akan memaparkan mengenai kedudukan Mahkamah Agung dan apa saja fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Agung diatur di dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 24 ayat 2. Jadi, di undang-undang ini dijelaskan bahwa kedudukan Mahkamah Agung adalah sebagai lembaga tertinggi di negara yang dimana independen, yaitu sebagai suatu lembaga yang tidak di bawah kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Selain itu, Mahkamah Agung juga berdiri sejajar dengan Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial. Selain itu, Mahkamah Agung juga sebagai pengadilan tertinggi di negara, yang dimana Mahkamah Agung ini membawahi 4 peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Jadi, Mahkamah Agung memiliki 5 fungsi utama sebagai lembaga negara. Yang pertama, peradilan. Mahkamah Agung memutuskan kasasi, PK, dan juga sengketa kewenangan. Yang kedua, yaitu pengawasan. Mahkamah Agung memastikan bahwa peradilan berjalan secara adil, cepat, dan juga biayanya ringan. Yang ketiga, mengatur. Mahkamah Agung membuat suatu aturan tambahan jikalau undang-undang dirasa masih belum lengkap. Yang keempat, sebagai penasehat. Mahkamah Agung memberikan suatu pertimbangan dan juga nasihat kepada hukum dan juga presiden dan lembaga lainnya. Dan yang terakhir adalah sebagai administrasi. Mahkamah Agung mengatur organisasi, pegawai, dan teknis agar peradilan tidak berjalan dengan berantakan. Jadi, Mahkamah Agung ini bukan cuma mengadili, tapi dia juga mengatur, mengawasi, bahkan sampai menjadi penasehat. Setelah kita membahas fungsi Mahkamah Agung secara umum, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih detail yuk, yaitu unsur-unsur Mahkamah Agung dan tugas masing-masing setiap anggotanya. Siapa aja ya yang ada di dalam Mahkamah Agung dan apa perannya? Yuk kita simak. Di Mahkamah Agung ini atau biasa yang disebut dengan MA terdapat unsur-unsur penting nih. Yang pertama itu ada pemimpin Mahkamah Agung. Yang kedua ada Hakim Agung dan ketiga ada kepanetriaan dan keempat ada sekretariat. Nah, pemimpin Mahkamah Agung ini terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, kedua ada Wakil Mahkamah Agung. Dan Wakil Mahkamah Agung ini terdiri dari beberapa bidang, yaitu bidang yudisial dan non-yudisial. Nah, yang kedua itu ada Hakim Agung. Nah, ini bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh ke Mahkamah Agung. Nah, yang ketiga ada kepanetriaan. Kepanetriaan ini merupakan unsur administrasi yang membantu kelancaran tugas-tugas peradilan di MA, termaksud pengelolaan perkara dan administrasi persidangan. Nah, yang terakhir itu ada sekretariat. Nah, sekretariat ini mendukung kegiatan administrasi dan pelayanan umum di lingkungan Mahkamah Agung. Oh iya, kalian penasaran gak sih sama kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam Mahkamah Agung? Pasti menarik banget nih. Yuk kita cari tahu. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin apa aja sih kegiatan yang dilakukan di Mahkamah Agung. Jadi, terdapat 3 poin penting apa aja kegiatan yang ada dilakukan di Mahkamah Agung. Yang pertama adalah mengecek lagi kasus-kasus yang sudah diputuskan di pengadilan bawah. Nah, Mahkamah Agung itu di sini tugasnya adalah untuk mengecek kembali apakah perkara ini sudah sesuai dan juga adil keputusannya. Nah, tugas yang kedua adalah mereka mengawasi pengadilan-pengadilan yang ada di bawahnya dan di seluruh Indonesia agar mereka bekerja secara adil dan juga secara profesional. Nah, tugas yang ketiga adalah mereka mengawasi pengadilan agar bekerja dengan tidak curang. Jadi Mahkamah Agung itu di sini keputusannya sudah benar-benar sebagai keputusan yang terakhir dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Setelah mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, nah sekarang kita akan membahas wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Jadi, apa saja ya kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada MA? Yuk kita pelajari bersama. Jadi, berdasarkan pasal 24 ayat 2 dan pasal 24A ayat 1 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Selain itu, MA juga berwenang menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Wewenang utama Mahkamah Agung ada dua. Yang pertama itu mengadili pada tingkat kasasi. Jadi, MA memeriksa perkara pada tingkat kasasi untuk memastikan penerapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, mengadakan uji materi, berwenang menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, wewenang lain Mahkamah Agung juga ada loh, yaitu memutuskan pemohonan kasasi, PK, dan sengketa kewenangan pengadilan. Selanjutnya ada mengawasi jalannya peradilan, menetapkan peraturan pelaksanaan peradilan, dan yang terakhir yaitu memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden. Oh iya, untuk menutup materi kita hari ini, kita punya kesempatan spesial banget nih buat mewawancarai petugas keamanan Mahkamah Agung. Pasti penasaran banget kan kita ngobrolin apa saja? Yuk langsung aja kita simak. Baik, permisi Pak Freddy dan Pak Alen, saya ingin bertanya, kalau di Mahkamah Agung itu fasilitasnya ada apa aja ya Pak? Banyak, di sini ada ruang sidang, ada museumnya, ada ruang rapat, banyak macam-macam ya. Kalau di sini pasti udah ngebahas kasus gitu kan ya Pak? Jadi udah kayak sidang terakhir. Sidang terakhir. Iya, berarti di dalam sini udah ada ruang persidangan gitu Pak? Ada ruang sidang ada. Di setiap satker ada ruang sidang. Jadi ini bahasanya hukum terakhir lah. Jadi ada beberapa macam terakhirnya di sini. Iya. Itu sudah isinya banyak yang namanya Hakim Agung. Keputusan akhir keputusan ini udah mutlak ya udah kita nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi kan misalnya contoh dari pengadilan negeri nih, pengadilan negeri 1-2 naik lagi terus ke pengadilan tinggi, nanti ada yang namanya kasasi itu nanti baru larinya ke sini pengajuan kasasi. Kalau yang misalnya dia beranggapan benar bisa dibebaskan, bisa berkurang hukumannya. Iya. Kalau untuk kalau misalnya sidang otomatis pasti ada terdakwa gitu ya Pak ya. Kalau untuk terdakwanya sendiri itu ntar bakal lewat mana untuk masuk ke sini? Lewat? Enggak, kita di sini enggak cuma sidang sidang virtual ya. Oh itu mah langsung ini pengadilan langsung dan Di pengadilan tidak ada tempat-tempatnya kayak pengadilan negeri mana gitu. kita memutuskan Berarti sudah keputusannya memutuskannya aja. sesuai dengan pasal sekian total sekian. Bisa nih keringanan, alasannya begini. Saya kira soalnya itu bisa mungkin dipakai untuk ini. Yang biasa tahanan Mahkamah tuh Agung. Bagus itu. Yo, masa itu Jadi buat pimpinan gitu. Nah, buat kalau misalnya lagi mau kemana gitu. iya. Kalau kayak orang kayak misalnya pelajar gitu apa orang biasa gitu, kalau misalnya hari kerja gitu bisa masuk Pak? Bisa. Larang ini punya rakyat Indonesia kok. Jadi Siapa yang mau ngelarang? Ke museum bisa. museum juga bisa. Bisa. Ada syaratnya gitu nggak Pak? Ada. Pakai kartu Pak buat Enggak, ya kita harus ada kan kita ada prosedurnya. prosedurnya. Harus berbuat ya minimal surat-surat. Jadi harus ada surat-surat. Berarti bukan pakai kayak kartu gitu buat Enggak. Emang kan bukan seksual. Terima kasih banyak ya Bapak untuk mau Buru-buru amat, saya baru sampai nih. Jadi dari hasil wawancara kita tahu kalau di Mahkamah Agung ada banyak fasilitas seperti ruang sidang, museum, ruang rapat, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau masuk ke Mahkamah Agung juga nggak bisa sembarangan karena ada aturan yang harus dipenuhi. Misalnya, untuk siswa harus bawa surat pengantar dari sekolah yang diajukan ke Mahkamah Agung. Dan tentu ada syarat-syarat lainnya nih sesuai ketentuan di sana.
Jadi kita udah bisa berhasil masuk ke Mahkamah Agung, cuma di bagian belakangnya di hari libur. Jadi iya, kita dapat oleh-oleh guys. Ini buku penting untuk membantu nanti kita bikin makalah ya. Iya. Semangat terus. Jadi sekarang kita mau sholat dulu sama Itin mau istirahat. Itin mau istirahat di mana? Di depan Masjid Istiqlalnya? Iya, depan aja. Depannya sini, oke. Jadi kita mau ke masjid, istirahat, habis itu ntar kita bakal makan. Yeay. Pantengin terus guys. Jadi, Masjid Istiqlal ini dibangun untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Jadi, namanya Istiqlal yang artinya kemerdekaan. Dari luar, bangunannya megah banget dengan kubu raksasa dan menara tinggi yang gampang terlihat dari jauh. Di dalamnya, kalian bakal menemukan ruang utama yang luas sekali, bisa menampung ribuan jamaah dan area wudhunya yang sangat nyaman. Masjid ini gak cuma tempat ibadah, tapi juga ikon toleransi, sejarah, dan arsitektur yang menakjubkan. Cocok banget buat jalan-jalan sambil belajar budaya dan sejarah Indonesia. Halo guys, di sini kita udah di Masjid Istiqlal, di mana di sini kita lagi ada di depan gerbang Al-Fatahnya. Nah, di sini kita lagi di jembatan cinta. Kita lagi di jembatannya untuk menuju dari Masjid Istiqlal ke gereja katedral. Yuk, ikut. Yuk. Jadi di depan Masjid Istiqlal terdapat gereja katedral. Jadi bisa dibilang tetangga paling akrab antara agama di Jakarta. Nah, dari luar pasti kalian terpesona sama arsitektur neogotiknya yang klasik dan elegan. Di gereja katedral ini memiliki fasilitas yang bikin pengunjung nyaman, seperti bangku panjang untuk beribadah, ruang berdoa, bahkan aula untuk berbagai kegiatan komunitas Katolik. Tak hanya itu, ada juga perpustakaan kecil dan ruang pertemuan yang sering dipakai untuk belajar atau diskusi. Tapi katedral ini nggak cuma keren buat dilihat loh. Di dalamnya umat Katolik berkumpul, berdoa, dan merayakan beberapa kegiatan keagamaan. Jadi sambil jalan-jalan, kalian bisa merasakan sejarah, budaya, dan kedamaian yang hadir. Oke kawan-kawan, sekarang kita lagi ada di sini. Nah, di sini lokasinya Guys, dan dadakan. kita beruntung banget karena di sini lagi ada bazar Namanya yang Flona. iya, Bazar. Flora. Flona. Oh, Flona, iya. Flona artinya apa? Flora, fauna. Oh iya. Iya. Serem banget. Titin mau. Ih, sumpah kayak cicak. Nah, di luar lapangan banteng banyak banget warung angkringan. Kali ini kita pilih yang simple aja, mie ayam dan bakso. Udah mantap, murah, dan pastinya bikin kenyang. Dan sekarang kita mau ke Monas. Dan kita lagi jalan santai menuju Monas dari lapangan Banteng. Gak jauh kok, kira-kira cuma 10 menit saja. Nah, enaknya kita bisa menikmati suasana kota Jakarta. Halo Dek, apa halo Dek? Aku mau halo, Nek.
sekarang kita ada di Monas. Yeay. Yeay. Kita cuma lihat dari parkiran. Iya, kita di belakangnya guys. Karena udah sepi. Oke, kita lanjut yuk guys, kemana? Grand Indonesia. Siap. Setelah dari Monas, kita jalan kaki sebentar nih menuju halte Gambir. Dan dari sini kita naik bus Transjakarta. lagi di You Are Here. Maksudnya kita lagi di Gambir. Di Gambir atau deket Monumen Nasional ini. Ya, Nah, tadi nanti habis dari kita sini. mau ke Grand Indonesia. Seingat aku tuh dia ada di deket di Bundaran HI. Kita udah sampai di bus. Ntar kita bakal turun di halte Monas. Abis itu ntar kita naik busnya lagi ke arah Blok M. Arah Blok M. Turun di halte Monas, langsung turun ke ujung, paling ujung nanti di sini nih. Untuk menuju Naik yang nomor 1. Jadi kita menunggu bus yang menuju ke arah Blok M sekitar 5 menit nih. Setelah itu kita naik busnya. Tetapi tidak sampai Blok M ya. Kita bakal turun di halte Bundaran HI. Sekarang kita sudah ada di halte apa? sekarang kita udah ada di halte Bundaran HI kalau nggak salah. Buat ke Grand Indonesia tinggal jalan doang, tinggal nyebrang langsung ya. Kak kita mana, boy? Wajar nggak sih? Ini mah gepeng. Oh ini bisa dipencet-pencet. Coba A. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. kabur. Kita berjalan kaki menuju Mall Grand Indonesia. Nggak jauh ya dari halte Bundaran HI. Guys, kita udah di Grand Indonesia. Kita masuk ke lobby yang Arjuna. Iya. Terus kita mau cari lift buat ke lantai 2. Betul. Dari pintu masuk Grand Indonesia, kita langsung menuju area West Mall. Setelah itu, naik ke lantai 8. Nah, Galeri Indonesia Kaya ini posisinya ada di sebelah CGV. Dari ujung lorong sudah kelihatan jelas nih layar lebar bertulis Indonesia Kaya. Jadi gampang banget nih menemuinya. Nah, ada beberapa aturan penting nih untuk mau masuk ke Galeri Indonesia, yaitu tidak boleh membawa benda tajam, tidak boleh merokok, tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam galeri. Sebelum masuk, jangan lupa scan barcode yang tersedia ya, karena ini berguna banget nih untuk membaca semua informasi yang ada di dalam galeri. Oh iya, untuk masuknya gratis ya kawan-kawan. Begitu masuk, kita langsung disambut layar super besar. Di sebelah kiri ada visual, sementara di sebelah kanan ada tempat duduk nih untuk pengunjung. Nah, jadi kami harus scan barcode yang ada di depan layar. Setelah berhasil, nanti dikasih tahu nih petunjuk-petunjuknya bagaimana. Nah, setelah itu muncullah pertanyaan-pertanyaan. Lalu kita jawab ya pertanyaannya. Jadi, setiap jawaban yang benar akan mendapatkan poin. Dan kalau total poinnya sudah mencapai 200, kita bisa langsung menukarkan dengan hadiah dari Galeri Indonesia Kaya. Seru banget kan? Di Galeri Indonesia Kaya ini juga terdapat game yang super unik. Di sini kita bisa menggerakkan visual di layar tanpa perlu menyentuhnya sama sekali. Caranya, kita cukup berdiri dengan jarak tertentu dari layar, lalu gerakan tangan atau tubuh kita. Nantinya visualnya langsung bergerak mengikuti arah gerakan kita. Seru banget kan? Rasanya seperti main game dengan sensor tubuh. Lalu di sini juga ada game yang bisa kita mainkan lewat HP, tapi tampilannya di layar lebar. Jadi seru banget nih, kita kayak main bareng-bareng tapi ditonton di layar lebar. Nah, di game ini ada misinya nih, yaitu kita harus mengambil barang-barang yang diperlukan atau sesuai dengan apa yang diminta. Jadi sambil main, kita juga diajak fokus dan cepat tanggap biar bisa menang.
Setelah selesai main dan berkeliling, kita keluar dari Galeri Indonesia Kaya untuk menukarkan poin yang tadi sudah kita kumpulkan. Nah, poin ini bisa ditukar dengan hadiah yang sangat unik nih dari Galeri Indonesia Kaya. Jadi makin semangat kan main gamenya, karena selain dapat pengalaman seru, kita juga bisa bawa pulang hadiahnya. Ini dia hasil kita. Hasil main games, main Yang bermain quiz. Yes. Kalian worth it banget kalau misalnya ke Galeri Indonesia Kaya. Karena masih gratis. Wow, dapat apa nih? Wayang. Wayang. Ini pensil. pensil. Lucu. Pensil Kita wayang. couple. Terus Ada lagi. kalian ukuran apa nih? Udah tahu. Aku XXXL. Aku XL. Apa? XL. Buat bapak gua. Oleh-oleh. Ini kita pakai guys dan pas kapan? Bulan kapan? Jadi sangat berterima kasih banget kepada Galeri Indonesia Kaya. Makasih, ini worth it banget karena gratis dan ya. Jadi kita banyak Dan pulang membawa hadiah. iya. Dan kita dapat ilmu dari sana, gak sia-sia. Makasih, sukses terus. Wow banget. Satu kata buat Galeri Indonesia. Wow. Keren. Kacau. Setelah puas main di Galeri Indonesia Kaya, waktunya kita keluar untuk mencari makan karena perut sudah mulai lapar nih. Yuk ikuti terus perjalanan kita. Ibu, Guys, kita udah selesai dari Grand Indonesia, udah dari Galeri Indonesia Kaya. Sekarang kita lapar banget ya. Yes. Lapar gak sih guys? banget udah ditelepon nih, udah ditelepon. Nah iya, karena kita mau ke street food belakang Grand Indonesia katanya. Yes. Mas. Kita mau nyoba makanan-makanan yang ada di sini. Di pinggir jalan dekat Mall Grand Indonesia banyak banget nih yang jualan. Kali ini kita pilih ayam goreng yang crispy banget. Rasanya enak, dimakan hangat-hangat makin mantap. Dan yang paling penting harganya juga murah nih. Jadi makin puas deh makannya sambil jalan-jalan. Makanannya aja udah habis. Jadi hujan. Setelah makan, Hujan. kita mau ke Muter-muter. Jajan ya. Jadi ada yang ngidam matcha, es matcha. Siapa ya? ada yang masuk mata aku langsung nengok. Iya, langsung kayak ada matcha. Siapa sih yang bisa nolak es krim kalau lagi promo gede-gedean? Normalnya harganya 12.000, tapi sekarang turun menjadi 8.000. Dan yang lebih gokil lagi, kalau beli 3 sekaligus cukup bayar 15.000 aja. Bayangin, satunya jadi cuma 5.000. Murah banget kan? Bapak makan es krim, waktunya kita pulang. Sekarang kita jalan kaki sebentar aja yuk buat menuju halte Bundaran HI. Dari halte Bundaran HI kita lanjut naik bus ke arah Juanda. Halo guys, di sini kita udah di stasiun Juanda. Di sini kita bakal naik kereta api untuk menuju ke stasiun Bojonggede. Bojonggede. Halo guys, di sini kita udah sampai di stasiun Bojonggede. Nah, di sini kita udah perjalanan hari ini seru banget. Udah kayak dari Mahkamah Agung, udah gitu kita ke Monas, habis ke Monas ke Masjid Istiqlal, udah gitu ke Gereja Katedral. ya, habis itu juga kita ngelewatin jembatannya, Terus ke bazar, iya bazar ke bazar. Habis itu juga kita ke apa namanya? Monas juga Monas tadi udah sebutin loh. Ya. Nah, Monas ya. Habis itu juga kita ke Grand Indonesia, di mana kita ke Galeri Indonesia Kaya. Habis itu kita juga ke CGV ya. CGV ya. Itu tempatnya luas banget. Beda ternyata kita melihat perbedaan mau yang di sana di Grand Indonesia dan juga di Cibinong. Habis itu juga kita makan-makan, ada makan bakso, ada
makan-makan di street food yang ada di belakang Grand Indonesia. Gimana guys? Ada lagi kesan-kesan dari kalian? Udah, kita capek. Udah Intinya capek. hari Wow ini banget, wow seru banget. banget. Yes, Iya. benar. Kita dapat banyak banget pelajaran Ya, yang baru pada hari ini. ya. Ratingnya berapa guys? 10. 10. 10. 10. Untuk pulangin ntar kita Farah tadi berangkatnya naik angkot ya. Jadi kita masing-masing aku dijemput, Ican dijemput dan kita juga dijemput. Oke, segitu dulu guys. Iya. Dari kita karena habis ini kita udah pisah masing-masing udah dijemput ya. Bye bye. Semoga Bye-bye. hari ini bermanfaat. Amin. Bye-bye, jangan Bye-bye. kangen. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perjalanan ini benar-benar luar biasa. Banyak hal yang bisa kita lihat, kita pelajari, dan kita rasakan. Dari bangunan bersejarah, tempat ibadah, taman kota, sampai pengalaman seru di Galeri Indonesia Kaya, semuanya meninggalkan kenangan yang indah. Jujur, agak sedih rasanya ketika perjalanan ini harus berakhir. Masih banyak cerita yang sebenarnya ingin kita bagikan, tetapi waktunya yang membatasi. Semoga suatu saat nanti kita bisa kembali lagi mengulangi momen-momen ini dan menemukan cerita baru yang tak kalah berkesan. Remaja jompo. Lihat, astagfirullahaladzim. Lihat, nyasar. Tika ketemu keluarganya. Tika, kok kamu ninggalin ibu kamu? Kasih. Sapi di atas. Mau nyaut. Sumpah nyaut. Jadi kita turun di Rizky Ridho. Sama orang.